Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan kali ini Pak Hanafi ingin menyampaikan terkait tentang kisi-kisi atau terkait tentang soal yang nanti akan keluar di UAS, tentunya untuk prodi manajemen, juga untuk prodi akuntansi, untuk prodi administrasi negara, juga untuk prodi hubungan internasional, juga untuk prodi ilmu komunikasi yang ada di Universitas Slamet Riyadi. Jadi untuk mata kuliah saya, mata kuliah umum atau MKU, Pendidikan Agama Islam, yang ada di Universitas Slamet Riyadi, yang insya Allah nanti akan diujikan kalau tidak salah di tanggal 1 Juli 2024. Insya Allah soal yang akan nanti, kisi-kisi yang akan kita keluarkan ketika ujian nanti, yaitu tentang satu, silakan nanti kalian pelajari terkait tentang sumber hukum dalam Islam. Jadi sumber hukum dalam Islam, kalau kita sudah belajar tentang terkait sumber hukum dalam Islam, tentu ada urutannya, apa saja sumber hukum dalam Islam sebagaimana tertuang di dalam RPS. Silakan kalian buka kembali di grup terkait tentang sumber hukum di dalam Islam itu. Materinya pun juga sudah saya sampaikan, sudah saya berikan, PPT-nya juga sudah saya berikan, dari kawan-kawan kalian ketika presentasi juga sudah ada. Silakan di scroll kembali di grup terkait sumber hukum dalam Islam. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai umat Islam terkadang menjadi sebuah atau sesuatu yang tidak pantas ketika kita menjadi seorang muslim, orang yang beragama Islam, tapi tatkala ditanya tentang apa itu Al-Quran, rata-rata umumnya akan menjawab Al-Quran adalah kitab suci. Maka ini jawaban yang sangat standar. Bukankah Injil itu pun juga menjadi sebuah kitab suci, kemudian Zabur, Taurat itu juga menjadi sebuah kitab suci. Lalu bagaimana bedanya penjelasan antara Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur? Tentu akan berbeda. Maka silakan dibuka kembali. Kita sebagai seorang muslim, khususnya di mata kuliah saya, mata kuliah pendidikan agama Islam, kalau dulu mungkin SD, SMP, SMA, ketika ditanya tentang Al-Quran, rata-rata orang akan menjawab hanya sebuah kitab suci atau sebuah kitab suci. Maka buka kembali di materi Al-Quran itu. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak tahu ketika ditanya Al-Quran itu apa sih, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, tidak hanya bicara soal apa itu Al-Quran, tapi tentunya di kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab sebelum Al-Quran, mereka atau kitab-kitab sebelumnya itu Allah tidak jamin kemurniannya atau keasliannya atau keotentikannya. Hanya di Al-Quran Allah jamin keotentikannya. Al-Quran itu asli karena kitab terakhir bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat, dan itu sampai akhir zaman. Maka Allah berikan jaminan otentik atau murni atau asli. Nah, yang menjadi pertanyaan, bukti keotentikan Al-Quran itu apa? Maka kalian bisa harus hadirkan apa saja bukti bahwasanya Al-Quran itu jaminannya itu asli, langsung dari Allah ke malaikat Jibril, kemudian ke Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu bukan buatan Muhammad SAW.
Maka kalian harus bisa memberikan bukti keautentikan daripada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya terkait tentang sebuah materi yang sudah saya sampaikan terkait, kalau tadi kita bicara tentang sumber hukum dalam Islam, ada Al-Quran tentunya, kemudian ada Al-Hadis, kemudian ada Al-Hadis atau As-Sunnah, kemudian ada ijtihad. Nah, di sumber hukum dalam Islam yang ketiga ini yang harusnya diikuti oleh umat Islam, harusnya di sumber hukum ketiga ini kita bicara soal masalah hukum rokok misal. Maka ketika nanti dibenturkan sebuah pertanyaan bagaimana hukum sebuah rokok atau bagaimana hukum orang yang merokok, maka silahkan dijelaskan tidak menurut kalian, karena tentunya kita tidak berhak memutuskan atau mengambil kesimpulan sebuah hukum yang mana hukum itu sifatnya kekinian, di zaman Nabi nggak ada, di Al-Quran nggak ada, di Al-Hadis nggak ada, dan itu sifatnya kontemporer, kekinian. Maka apa wilayah itu adalah wilayah ulama, atau mungkin kita mengambil dari para sahabat, tabi'in, atau sekarang ini ada ulama, itu pun ulama yang punya kompetensi sebagai seorang mujtahid, yang mengeluarkan ijtihad atau mungkin bahasa gampangnya mengeluarkan fatwa. Maka ketika dibenturkan misal pertanyaan hukum merokok, maka silahkan nanti kalian cari referensi yang ada, atau mungkin sesuai yang dulu pernah saya sampaikan di kelas, apa itu hukum merokok. Bukan menurut saya, maksudnya kalian, karena kalian bukan seorang ulama, bukan seorang mujtahid. Ulama yang punya kompetensi dalam bidang itu menentukan hukum Islam, bukan wilayah kita. Maka bagaimana pendapat para ulama mujtahid, bukan ulama asal ulama, atau bukan pendapat kiai, atau bukan pendapat ustadz, bukan, tapi bagaimana pendapat ulama mujtahid terkait tentang hukum rokok. Jadi itu silakan disertakan, silakan kalian pelajari. Kemudian yang berikutnya, kalau di masyarakat kita sering mungkin di waktu sholat masih terkait tentang sebuah hukum dalam fikih. Ketika kita sholat, banyak kita kadang dibenturkan dengan ada yang sholat dengan membaca bismillah di sholat-sholat jahar, sholat-sholat subuh, maghrib, isya. Ada yang membaca Al-Fatihah dengan bismillahnya, ada yang membaca dengan pelan bismillahnya, ada kemudian yang tidak membaca bismillah. Nah, nanti silahkan terkait bagaimana Al-Fatihah itu mengucap ketika kita sholat jahar, mengucap bismillah atau tidak, atau dengan suara pelan atau suara tidak terlalu keras, maka silahkan sampaikan ini. Jadi terkait pendapat, bagaimana pendapat ulama madhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal terkait tentang mengucap basmalah di sholat jahar. Silahkan itu kalian pelajari. Jadi kemudian yang terakhir barangkali kisi-kisinya, yaitu terkait tentang aliran menyimpang di dalam Islam, atau lebih tepat saya katakan bukan aliran menyimpang, tapi sebenarnya itu sudah bukan bagian dari Islam, tapi agama tersendiri, yaitu Syiah. Maka tatkala kita bicara tentang soal Syiah, nanti silahkan nanti kalian cari begitu banyak referensi siapa pendiri Syiah, silahkan kalian pelajari. Kemudian kenapa Syiah itu dikatakan aliran di antara menyimpang di dalam Islam, silahkan berikan referensinya apa saja penyimpangan di dalam aliran ini. Jadi mungkin dari Pak Hanafi itu kurang lebih sehat selalu buat kalian, soleh solehah untuk mahasiswaku, mahasiswa prodi yang saat ini saya ajar, yaitu manajemen akuntansi, administrasi negara, hubungan internasional, ilmu komunikasi. Silahkan kalian pelajari. Boleh open book, tapi tidak boleh open HP.
Karena bagi saya ketika kalian membuka buku, sudah saya berikan kisi-kisi selengkap ini. Artinya apa? Kalian nanti ketika mau UAS, kalian sudah persiapan untuk membuka-buka materi. Maka setidaknya dengan kalian membuka-buka materi itu, kalian di sana kemudian membaca yang tadinya tidak membaca, maka ini pun juga bagian dari belajar. Tentu Pak Hanafi selalu mengingatkan, nilai UAS itu tidak murni 100% dari bagaimana pengerjaan UAS, tapi tentunya nilai total kalian kuliah itu diambilkan dari, ada yang mereka mengambil menempuh dengan cara belajar atau dengan cara bacaan Al-Quran yang kartu as di kontrak belajar yang sudah saya sampaikan. Ada juga yang menempuh dengan cara, kemarin juga sudah saya sampaikan di kontrak, tentang pembuatan video project atau video tentang dengan presentasi tentang tema yang sudah kalian pilih dengan jumlah leg tertentu. Maka itu juga menjadi nilai tersendiri. Maka silahkan kalian open book, sekali lagi pelajarilah, kerjakan sendiri, karena ini sudah open book, tidak perlu kalian toleh ke sana kemari. Silahkan kalian cari jawabannya sendiri dengan referensi-referensi yang ada. Kemudian silahkan dibuka ketika nanti di UAS, bukan dengan HP kalian, tapi dengan buku atau fotokopian atau catatan kalian. Mungkin itu dari Pak Hanafi. Kalau Pak Hanafi ada salah sepanjang mengajar di semester 2 kalian, entah itu salah lisan, entah itu salah perbuatan tidak mengenakan, karena mungkin Pak Hanafi berlaku tegas atau terlalu tegas, maka Pak Hanafi mohon maaf kepada kalian. Sehat selalu buat kalian, soleh-solehah untuk kalian semua. Selamat mengerjakan, ma'akumun najah, bersama kesuksesan untuk kalian semua. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.